Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin, NIM 2110505070 dari kelas Radiologi B1. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang kesesuaian pemeriksaan ultrasonografi dan computer-aided diagnosis tentang fitur posterior dan batas lesi dalam menentukan modul jinak dan ganas payudara. Latar belakang. Kanker payudara telah menjadi permasalahan penting bagi kesehatan wanita di dunia sejak menduduki peringkat pertama jenis kanker terbanyak pada wanita. Modalitas pemeriksaan radiologi yang berkaitan dengan penyakit payudara yang sering dikerjakan adalah mamografi dan ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan ultrasonografi memiliki sensitivitas, spesifitas tinggi, direkomendasikan bagi wanita usia muda yang tak dapat menjalani pemeriksaan mamografi, dapat membedakan modul jinak dan ganas payudara dengan memperhatikan karakteristik nodul yaitu ekostruktur, bentuk, topi, batas lesi, dan fitur posterior. Akurasi pemeriksaan USG bersifat operator dependen yang dipengaruhi oleh teknik pemindaian kualitas citra ultrasonografi dan pengalaman dokter spesialis radiologi. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan sistem pendukung program komputer yang disebut Computer Aided Diagnosis atau CAD. Pemeriksaan USG payudara bersama dengan CAD diharapkan dapat meningkatkan keyakinan diagnosis dalam menentukan lesi jinak dan ganas payudara. Selanjutnya adalah pendahuluan. Kanker payudara telah menjadi permasalahan penting bagi kesehatan perempuan di dunia berdasarkan data International Agency for Research on Cancer yang dilaporkan bahwa penderita kanker terbanyak adalah perempuan sejak kanker payudara didiagnosis pada 6,3 juta perempuan di dunia. Penyakit kanker payudara telah menduduki peringkat pertama kanker pada perempuan dibanding jenis kanker yang lain dan telah menjadi permasalahan krusial baik di negara Indonesia, kawasan Asia Tenggara maupun dunia. 2,3 prevalensi kanker payudara di dunia pada tahun 2012 mencapai 6,3 juta orang. Prevalensi kanker payudara di Indonesia sebesar 0,5% pada tahun 2013, dengan tertinggi pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 2,4%. Pada umumnya, penderita kanker payudara datang ke sarana pelayanan kesehatan dengan keluhan timbul benjolan atau lesi payudara yang sudah besar dan menyebar ke organ lain. Deteksi lesi payudara secara dini dapat menemukan kanker dengan ukuran kecil dan masih terbatas pada payudara. Deteksi dini kanker payudara pada perempuan-perempuan yang tidak memiliki keluhan dapat menurunkan angka kematian. Modalitas pemeriksaan radiologi yang berkaitan dengan permasalahan penyakit payudara yang sering dikerjakan adalah mamografi dan ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi memiliki peran penting dalam pencitraan payudara, yaitu direkomendasikan untuk mengevaluasi dan menilai karakteristik lesi payudara yang teraba atau deteksi primer, mengevaluasi kelainan payudara yang terdeteksi dari pencitraan lainnya seperti pada mamografi dan MRI atau deteksi sekunder, mengevaluasi massa payudara yang teraba pada perempuan berusia di bawah 30 tahun, ibu menyusui dan ibu hamil, mengevaluasi masalah yang berhubungan dengan implan payudara, mengevaluasi payudara dan miklosifikasi dan distroksi yang dicurigai keganasan, memandu biopsi payudara dan perencanaan terapi radiasi. 6-9 pemeriksaan ini memiliki berbagai keuntungan, yaitu mudah dilakukan tanpa radiasi dan dapat digunakan secara luas pada berbagai institusi medis. Akurasi pemeriksaan USG masih menjadi kontroversi oleh karena tingkat subjektivitas, yaitu operator dependen, sehingga menghasilkan interpretasi yang beragam antara dokter radiologi yang dipengaruhi oleh teknik pemindaian, citra ultrasonografi atau noise dan spekle, tekstur jaringan, dan pengalaman dokter spesialis radiologi. 11-13 keterbatasan ini diatasi dengan sistem pendukung atau alat bantu program komputer yang disebut Computer Aided Diagnosis atau CAD. CAD ultrasonografi payudara merupakan program komputer yang dapat mengubah visualisasi gambar ultrasonografi ke model matematika dan dapat menilai karakteristik nodul dengan skema klarifikasi pada gambar matematika.
Gambar matematika dibagi menjadi dua kategori, yaitu gambar regional dan gambar morfologi. Gambar regional akan menentukan karakteristik lesi berdasarkan distribusi intensitas citra, antara lain ekogenitas dan ekostruktur, sedangkan gambar morfologi berupa penggambaran bentuk dan kontur lesi. Pemeriksaan ultrasonografi payudara dengan CAD dapat meningkatkan spesifisitas dan sensitivitas dalam penentuan lesi jinak dan ganas payudara dan memberikan pendapat kedua dalam hal interpretasi hasil pemeriksaan ultrasonografi payudara oleh dokter spesialis radiologi, sehingga meningkatkan keyakinan dalam penegakan diagnosis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kesesuaian hasil pemeriksaan ultrasonografi dengan analisis CAD ultrasonografi berdasarkan fitur posterior dan batas lesi dalam menentukan modul jinak dan ganas payudara. Selanjutnya adalah bahan dan cara. Penelitian ini adalah observasional analitik menggunakan variabel berskala kategorik nominal, tidak berpasangan dengan rancangan penelitian cross-seksional, dan pengambilan sampel dengan cara retrospektif. Sampel yang digunakan adalah citra ultrasonografi payudara yang tersimpan di instalasi radiologi RSUP Dr. Sajito mulai dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2015. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara berurutan sampai jumlah sampel terpenuhi atau metode consecutive sampling. Penelitian ini telah mendapat izin ethical clearance Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr. Sajito Yogyakarta. Jumlah subjek penelitian memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 38 sampel. Jumlah sampel untuk setiap kategori sebanyak 11 sampel. Penelitian menggunakan dua mesin ultrasonografi dengan tipe yang berbeda, yaitu Logix C5 Premium buatan General Electric dan Volosum 730 buatan General Electric, menggunakan transducer linear dengan frekuensi 7 MHz. Citra yang diambil berupa citra ultrasonografi nodul payudara yang memiliki hasil pemeriksaan patologi anatomi. Citra ultrasonografi disimpan dalam Picture Archiving dan Communication System atau PACS dalam format digital bitmap atau BMP dan selanjutnya dipindahkan ke komputer yang digunakan dalam penelitian. Data citra ultrasonografi selanjutnya diinterpretasi dokter spesialis radiologi. Data yang digunakan adalah data yang memiliki hasil interpretasi citra ultrasonografi sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi. Kemudian data dianalisis dengan CAD yang berasal dari piranti lunak yang dibuat oleh tim penelitian CAD program S2 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. CAD sebelumnya telah dilatih dengan menggunakan citra latih yang diambil dari beberapa mesin ultrasonografi. Terdapat 104 data latih yang kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok sesuai dengan ciri nodul, yaitu ciri batas dan ciri fitur posterior. Kemudian CAD diuji per masing-masing ciri sehingga didapat sensitivitas dan spesifisitas di atas 80%. Setelah program CAD memenuhi kriteria konsisten dan reliabilitas, maka program CAD akan digunakan untuk penelitian ini. Hasil kesesuaian interpretasi ultrasonografi dan analisa CAD dihitung dengan memasukkan data dalam komputer, kemudian uji hipotensi dilakukan dengan uji Exas Fishers untuk nodul jinak dan nodul ganas payudara. Hasil dan pembahasan. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2016 di instalasi radiologi RSUP Dr.
Cito, Yogyakarta. Jumlah citra ultrasonografi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 citra, 19 citra berupa nodul jinak, dan 19 berupa nodul ganas yang diperoleh dengan teknik consecutive sampling. Seluruh citra didapat dari pasien perempuan dengan usia rata-rata 39,9 tahun dan median usia 42,5 tahun. Frekuensi sampel berdasarkan distribusi usia penderita relatif merata, yaitu sampel berjumlah 8 subjek terdapat pada rentang usia tahun 15 sampai 25 tahun, 36 sampai 45 tahun, dan 46 sampai 55 tahun, diikuti kelompok rentang usia 26 sampai 35 tahun dan 36 sampai 65 tahun dengan jumlah sampel masing-masing sebanyak 7 subjek. Hasil interpretasi ultrasonografi payudara dokter spesialis radiologi pada nodul jinak dan ganas payudara didapatkan sensitivitas sebesar 90,90% dan spesifisitas sebesar 100%. Dari ke-64 citra ultrasonografi yang diinterpretasi, terdapat 61 citra yang memiliki hasil sama dengan hasil patologi anatomi, yaitu nodul ganas dan 30 nodul ganas dan 31 nodul solid jinak. Terdapat 3 citra ultrasonografi yang memiliki interpretasi berbeda dengan hasil patologi anatomi, yaitu 3 citra interpretasi sebagai nodul jinak, sedangkan hasil patologi anatomi ganas. Perbedaan interpretasi ultrasonografi jinak dengan hasil patologi anatomi ganas sebagian besar terjadi pada lesi ganas payudara yang atipikal, yaitu pada karsinomal invasive nose atau not always specified, karsinoma komedo, dan karsinoma apokrin. Sedangkan interpretasi citra USG ganas yang sesuai dengan hasil patologi anatomi ganas yang disebutkan sifat lesi pada gambaran USG tersebut khas untuk ciri keganasan. Fitur posterior yang diteliti pada penelitian ini dapat memprediksi sifat nodul payudara. Nodul jinak payudara sebagian besar bersifat hiperseluler dengan matriks ekstraseluler berupa asam hyaluronat hidrofilik, serta sifat reaksi inang berupa limfomlasmasitik yang cenderung bersifat watery atau kandungan airnya banyak, sehingga gambaran pada pemeriksaan USG terdapat partikel cairan adalah penerusan transmisi eksekutif, sehingga menimbulkan gambaran penyangatan atau warna putih di belakang lesi atau posterior enhancement. Nodul ganas payudara sebagian besar bersifat pausiseluler bermatriks kolagen. Respon inang adalah desmosplastik dengan kecenderungan waterpore atau sedikit mengandung partikel cair, sehingga gambaran pada pemeriksaan USG nodul tersebut mengetahui atenuasi akustik, sehingga timbul gambaran bayangan akustik di belakang nodul yang berwarna hitam atau posterior shadow. CAD bekerja berdasarkan teknik pengalaman citra dan pengenalan pola meliputi pra-pengolahan, segmentasi, penggalian ciri, dan klarifikasi. Sistem CAD kanker payudara diusulkan pada penelitian ini berdasarkan klarifikasi, ciri batas, dan fitur posterior. Tahap awal pra-pengolahan dilakukan pemilihan area gambar USG yang mengandung lesi atau region of interest atau ROI. Proses ROI berpedoman pada ROI
dari dokter spesialis radiologi. Sebagian besar citra USG memiliki derau spekli, marker, dan label. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan hasil CAD sehingga perlu direduksi. Metode adaptasi median filter mampu untuk mengatasi hal tersebut tanpa menyebabkan efek buruk pada gambar. Setelah proses pra-pengolahan, proses selanjutnya adalah segmentasi. Segmentasi merupakan suatu proses pemisahan area lesi dengan latar belakang metode yang digunakan adalah Active Counter with Host Edge atau ACWE. Pada metode ACWE dibutuhkan inisial awal untuk menandai daerah lesi dan jumlah interaksi untuk proses perubahan kontur sesuai dengan bentuk lesi. 17 fitur posterior adalah area di luar lesi. Dengan demikian dibutuhkan identifikasi dalam menentukan area lesi, area bawah lesi, dan area samping lesi. Langkah selanjutnya adalah ekstraksi ciri berdasarkan tekstur dan bentuk. Metode ekstraksi ciri yang digunakan untuk menilai ciri batas menggunakan fakta GLCM atau Gray Level Occurrence Matrix dan GLRLM Gray Level Rule Rank Matrix. Histogram dan geometrik. Untuk menilai fitur posterior menggunakan metode histogram. Tahap selanjutnya adalah klarifikasi lesi berdasarkan ciri batas dan posterior menggunakan metode multi-layer perceptron atau MLP. Sistem CAD mempunyai dua struktur MLP karena mengklarifikasikan dua karakteristik lesi. Fitur hasil ekstraksi ciri menjadi masukan proses klarifikasi. Data latih digunakan untuk proses pembelajaran sehingga diperoleh bobot untuk menilai fitur pada struktur MPL. Tahap akhir dari sistem CAD adalah diagnosis. Lesi diagnosis sebagai nodul jinak atau ganas menurut Biradz berdasarkan karakteristik batas lesi dan fitur posterior. Karakteristik batas lebih dominan karena lesi dengan batas mengabur diklarifikasikan dalam nodul ganas tanpa mempertimbangkan fitur posterior. Untuk karakteristik lesi lainnya diklarifikasikan sebagai nodul jinak. Data hasil interpretasi ultrasonografi payudara dan analisis CAD selanjutnya dikumpulkan dan diuji secara statistik apakah memiliki kesesuaian. Hasil analisis interpretasi ultrasonografi payudara oleh dokter spesialis radiologi dan CAD disajikan pada tabel confusion matrix. Dari tabel tersebut didapatkan nilai sensitivitas 95%, positif, prediktif value 100%, dan positif likelihood ratio 0. Hal ini berarti kemampuan CAD menentukan nodul ganas dan benar nodul ganas pada interpretasi dokter spesialis radiologi sebesar 95%, kecermatannya sebesar 100% dan tidak terdapat kesalahan dalam hasil tes. Nilai spesifitas didapatkan 100% negatif, prediktif value 94,74% dan negatif likelihood ratio 0,053. Hal ini dapat diartikan CAD mampu menentukan nodul solid, jinak, dan benar nodul jinak pada interpretasi dokter spesialis radiologi sebesar 100%. Kecermatannya sebesar 94,74% dan angka kesalahannya sebesar 0,053. Akurasi secara kesalahan CAD dalam penentuan nodul solid dan ganas payudara sebesar 97,37%. Kelemahan penelitian respektif pada uji kesesuaian interpretasi hasil pemeriksaan ultrasonografi payudara oleh dokter spesialis radiologi dan CAD dalam menentukan nodul jinak dan ganas adalah citra USG. Nodul payudara yang tersimpan dalam PACS dihasilkan oleh pemeriksaan yang berbeda dan mesin ultrasonografi yang berbeda. Citra sampel yang dihasilkan dari pemeriksaan yang berbeda cenderung tidak seragam oleh karena perbedaan kemampuan pemeriksaan dan teknik pemindaian USG payudara sehingga dapat mempengaruhi analisis CAD.
Kesimpulan, berdasarkan hasil uji hipotesis dengan analisis uji Fisher-Eckhart tes dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara interpretasi pemeriksaan ultrasonografi payudara oleh dokter spesialis radiologi dan analisis CAD berdasarkan ciri fitur posterior dan batas lesi dalam menentukan nodul ganas dan maupun jinak payudara. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.